ilman nafi'an warzuqna zakiya wal hifdza bissalihin. Kita bersyukur dipertemukan kembali, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, dan insya Allah tergolong yang istiqomah, sehingga termasuk orang-orang yang difirmankannya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ibnu Juzai seorang mufassir, dia memaknai istiqomah itu al istiqomatu ainul karomah. Istiqomah itu adalah karomah itu sendiri, dan karomah itu adalah istiqomah. Di seseorang yang sudah istiqomah itu hakikatnya adalah maunah, bentuk maunah yang diberikan kepada mereka-mereka yang istiqomah, ya istiqomah itu sendiri. Itu dia yang kemudian mengantarkan dia kepada tatanazzalu alaihim malaikah saat sakaratul maut. Malaikat berkata, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Kata Allah lagi kepada malaikat, absyiru bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga yang kalian dulu dijanjikan. Kapan itu? Saat sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat yang paling penting dalam kehidupan dari sekian yang penting. Pak Jamal sedang mempersiapkan itu? Apa biasanya dari Pak Jamal, kecuali kalau Harun dari saya. Nah, baiklah. Iya. Tuh. Ini ya ayat 21 sampai 30 ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halul insan al-haris ala dunya wal mutaraffi anha yaumal qiyamah. Hal keadaan manusia al-haris, boleh yang serakah. Haris berkeinginan keras terhadap dunia, ya maknanya serakah. Keadaan manusia serakah terhadap dunia, wal mutarofi anha, haknya kembali ke dunia, yaitu yang meninggikan kedudukan dunia. Kapan keadaan mereka yang hendak diceritakan? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mufassir memberi tema ayat 21 sampai 30 ini cerita tentang keadaan manusia yang serakah dengan dunia kapan pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Tidak sekali-kali seperti yang engkau kira, gitu kurang lebih. Seperti yang engkau sangka. Mereka menyangka nggak ada kebangkitan. Kebangkitan diawali kiamat. Jadi tidak menyangka tidak ada kebangkitan berarti tidak menyangka, tidak meyakini adanya kiamat. Apa kata Allah? Iza dukkatil ardu dakkan dakka.
apabila digoncang. Bumi segoncang-goncangnya. Insya Allah kebayang gitu ya. Ada pohon jambu, tuh, banyak buahnya. Terus digoyang pohonnya gitu, orang itu digoyang bumi. Pada rontok semua. Nanti bumi oleh Allah dikituin, digoyang. Maka selesai, terus ja'a rabbuka. Datang Tuhanmu. Wal malaku soffan soffa. Malaikat pada saat itu berbaris dengan rapi sekali. Boleh kita bayangkan sementara ya. Memahami ja'a rabbuka kayak model apel siaga besar, luar biasa. Malaikat berbaris, terus di depannya datang Tuhan. Saya katakan sementara karena nggak boleh membayangkan kayak begitu. Kalau begitu berarti Tuhan berfisik. Nah itu yang nggak boleh. Oleh karenanya para ahli bahasa bukan ja'a rabbuka. Ada kata yang dibuang. Ja'a amru. Perintah amru rabbika. Wal malaku sofan sofa. Waji'a yauma idzin bi jahannama. Saat itu juga ditampakkan. Ji'a didatangkan. Apaan yang didatangkan? Diperlihatkan. Jahannam. Yauma idzi yatazakkarul insan. Baru orang-orang pada ingat. Wa anna lahu zikra. Mana mungkin saat itu dia bisa berzikir gitu kurang. Yang ada rasa takut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka si insan tuh yang berkata, seandainya aku melakukan amalan-amalan baik untuk kehidupanku. Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada saat itu Allah menginformasikan tidak ada satu orang pun yang diazab dengan azab seperti itu yang dijumpai di dalam hari kiamat. Di dunia tidak ada azab yang menyerupai azab di akhirat. Ya. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Dan tidak ada satupun seorang pun yang bisa dipercaya untuk bisa menolongnya. Kemudian Allah secara khusus memanggil orang-orang yang berhati tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang, ridho dan diridhoi. Fadkhuli ibadi. Masuklah fi ibadi, ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku. Informasi globalnya betapapun dahsyat kiamat tentu tidak dirasakan sama kedahsyatan itu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya memang banyak memberikan informasi betapapun dahsyatnya kiamat kan bagi orang beriman tak terasa dahsyat. Bahkan bergembira. Persis seperti halnya mereka
pada saat kehidupan dunia, umat Islam menderita, mereka gembira. Gitu. Sama dan sebangun itu. Kalau di dunia mereka mengejek kita, nanti kita mengejek mereka. Kalau di dunia mereka luar biasa, serba ada, gembira, riang. Nah, nanti di akhirat sebaliknya. Baik, nanti akan sama kita dengarkan apa kata mufassir. Sekarang kita masuk al-i'rab. Iza dukkatil ardu dakkan dakka jawabu iza. Qauluhu ta'ala fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Iza kan syarat tuh. Apabila bumi dihentak, digoyang. Kemudian Tuhanmu datang dan malaikat bersof-sof. Saat itu dinampakkan jahanam. Terus mana ya jawab iza ini? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tak ada seorang pun yang diazab pada saat itu seperti azab sebelumnya gitu. Jadi dahsyat sekali. Wadakan dakka mansub alal masdar al muakkad. Kedudukannya taukid. Masdar dinasobkan, itu namanya taukid. Wa karrara litakid diulangi taukidnya. Sofan sofa mansub alal masdar. Sofan sofa juga dinasobkan alal masdar karena sebagai maf'ul mutlak. Jadi kalau disebut masdar itu maksudnya maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak bentuknya masdar. Iya. Qara'tul Qur'an qira'atan. Darabtuhu dorban. Iya. Fi maudhi'il hal. Tapi kedudukannya sebagai hal. Masdar kedudukannya sebagai hal. Iya. Ai mustafina. Lalu ditakwil sofan jadi artinya mustafina, berbaris. Au zawi sufuf kasirah. Berbaris dengan banyak. Ya. Itu punya barisan banyak. Kayak gitu gambaran malaikat nanti. Waji'a yauma idzin bi jahannama. Yauma idzi yatazakkarul insan bi jahannama. Pada saat itu didatangkan jahanam. Maka kemudian manusia baru pada ingat tentang jahanam yang dulu waktu di dunia diingatkan oleh Nabi. Ya. Fi maudhi'i raf'in naib fa'il. Yauma idzin yatazakkarul insanu bi jahannama. Bi jahannama fi maudhi'i raf'in. Fi maudhi'i raf'in. Udah nyambung hubungannya. Karena fi'ilnya ji'a. Ji'a yauma idzin bi jahannama. Tuh jahannam fi maudhi'i raf'in jadi naib fa'il dari ji'a. Wa yauma idzin al awal zaraf. Ada dua tuh yauma idzin. Ya. Yang pertama muta'alliq zaraf muta'alliq bi ji'a. Ji'a yauma idzin bi jahannama. Terus yauma idzin yatazakkar. Yauma idzin yang kedua imma badal min yauma idzin al awal. Ada kalanya badal dari yauma idzin pertama. Au yata'allaku biyatazakkar. Atau dia hubungannya dengan yatazakkar. Yatazakkar. Oke. Wa la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa la yusiqu wasaqahu ahad.
Quri'ah yu'azibu wa yusiku bikasrid dal zal wa fathiha. Ada yang baca yu'azibu, ada yang baca yu'azabu. Wa bikasris sa wa fathiha. Ada yang baca yusiku, ada yang baca yusaku. Faman qara'a bikasrid dal ezal wasa, siapa yang baca pakai kasroh yaitu yu'azibu sama yusiku, kana takdiruhu, takdirnya la yu'azibu ahadun ahadan azaban misla azabihi. Artinya tak ada seorang pun yang menyiksa orang lain dengan siksaan seperti siksaan Allah. Ini lagi di dunia. Umat Islam di belahan sana disiksa luar biasa. Itu yang nyiksa manusia juga. Dibakar, disetrum, ditembak, dikubur hidup-hidup. Nah, ukuran kita luar biasa. Tapi dibanding azab Allah, nggak seberapa. Umpamanya dibakar, sama-sama dibakar. Kalau siksaan manusia terhadap manusia, betapapun dahsyatnya, mati, selesai. Kalau udah mati, ya nggak terasa azab. Orang mati dicubit sakit apa enggak? Gitu. Nah, kalau siksaan Allah di akhirat dibakar, mati apa enggak? Enggak mati. Itu yang dimaksud la yu'adzibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Wala yusiqu ahadun ahadan wasaqon misla wasaqihi. Dan tidak ada nih yusiku yang diikat ya, cara harfiah. Diikat seseorang pada orang lain dengan ikatan yang serupa dengan ikatan Allah. Insyaallah sama, paham. Wal haq ta'udu 'ala Allah. Dan hak kembali kepada Allah. Berikutnya Pak Jamal. Ta'udu 'ala Allah ta'ala. Kepada Allah ta'ala. Wa illam yuzkar. Meskipun tak disebut Allah. Lidalalatil hal alaihi. Karena menunjukkan hal. Wa azabahu wa wasaqahu mansuban alal masdar. Dia dinasobkan karena sebagai maf'ul mutlak. Yu'adzibu azabahu, yusiqu wasaqahu. Tuh, maf'ul mutlak. Wal masdar mudhaf ilal fa'il. Masdar ini diidofatkan kepada fa'il. Azabahu, tuh, hu-nya itu fa'il, yaitu Allah. Wasaqahu, hu-nya itu fa'il. Wa ahad fa'il marfu. Sementara ahad itu adalah fa'il. Ya, dirofakkan. La yu'adzibu azabahu ahad. Ahadun, itu fa'il. Wa man qara'a bi fathihima kana takdiruhu. Siapa yang membaca dengan fathah, yaitu bukan yu'azibu tapi yu'azabu, bukan yusiku tapi yusaku. Yang baca kayak begitu, la yu'azabu ahadun misla azabihi wala yusaku ahadun misla wasakihi wal haq ta'udun 'alal insan. Maka haknya pada azabihi, pada wasakihi, itu kembalinya kepada manusia. Litaqaddumi zikrihi, karena sebelumnya memang disebut
insan. Ya. Wal masdar mudhaf ilal maf'ul. Maka pada saat itu berarti azabahu, hu-nya itu menjadi maf'ul. Kalau tadi menjadi fa'il. Wasaqahu menjadi fa'il. Jadi maf'ul. Wa ahad naib fa'il. Ahad menjadi naib fa'il. Radiyah mardiyah halan. Sementara radiyah tam mardiyah adalah jadi hal. Selesai. Ya. Kita ke al-balaghah. Yatazakkaru wa dzikra bainahuma jinas istiqaq. Yatazakkar zikra itu. Wa kadza baina la yu'adzibu adzabah wa baina la yusiq wasaqah. Itu juga sama dengan yang sebelumnya yaitu jinas. Jinas istiqaq. Fadkhuli fi ibadi al-idhafah ilallah litasyrif. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ku maksudnya Allah. Itu hamba diidhofatkan kepada Allah. Namanya idhofah tasyrif. Masjid disebut Baitullah. Rumah siapa? Rumah Allah. Nah, itu diidhofatkan kepada Allah. Idhofatnya namanya litasyrif. Ada orang namanya Abdullah. Abad dia. Tapi kan diidhofatkan kepada Allah itu. Namanya idhofahnya tasyrif. Ada orang namanya Abdurrahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Ada orang namanya Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Aziz. Wah, dia harus jaga nama itu. Ya. Jangan sampai tercemar. Diidhofatkan kepada asma Allah. Perbuatannya perbuatan setan umpamanya. Jangan sampai gitu kurang. Al-mufradat al-lughawiyah. Kalla rad'un lahum anzalika wa inkarun li fi'lihim. Kalla artinya hentakan, gertakan kepada mereka terhadap keingkaran atas perbuatan mereka. Jadi Allah mengingkari sekali atas perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Nggak percaya sama hari kebangkitan. Hari kebangkitan identik dengan hari pembalasan. Jadi tak iman kepada kebangkitan sama dengan tak iman dengan hari pembalasan. Tak iman kepada kiamat, kepada kebangkitan, tak iman sama kiamat. Itu. Tak iman kepada hari pembalasan, ingkar kepada hari pembalasan, itu dia yang mendorong perbuatan di dunia ini seenaknya. Orang nggak dibalas ini kok. Beresin udah, yang penting tercapai. Politiknya kek, ekonominya kek, semua. Kalau bisa kita habisin umat Islam. Enggak merasa dosa. Apalagi didukung oleh teologinya si pelaku. Ya. Gitu. Makanya Allah mengingkari sekali. Enggak benar itu. Dalam rangka menjawab bahwa keyakinan mereka kayak begitu enggak benar, hadir. Kalla. Tidak sekali-kali. Seperti yang engkau tuduhkan. Wa huwa taksir fi adail hukuk. Ini ya. Kalla yaitu taksir. Taksir artinya mengkerdilkan.
Dalam hal apa? Dalam hal menunaikan hak. Hak di sini boleh kewajiban, boleh juga hak. Ada hak orang lain yang ada padanya tak ditunaikan. Kenapa? Karena ingkar pada balasan. Ada kewajiban yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini tak dilakukan. Kenapa? Nggak apa-apa, karena nggak ada balasan. Tuh, jadi akar kedurhakaan adalah ingkar kepada hari pembalasan. Atas dasar ingkar kepada hari pembalasan, mereka berlaku sewenang-wenang. Bohong juga menjadi hobi. Tidak adil juga menjadi harus dia lakukan karena menghalangi tujuannya. Tak suka sama keadilan, maka sikapnya tak adil. Tak suka sama nikmat buat orang lain, hanya dia saja yang pantas memperoleh nikmat. Kayak begitu perilaku manusia, karena mendustakan balasan. Idza dukkatil ardu dakkan dakka zulzilat, yaitu digoncang. Hatta yatahaddama kullu bina 'alaiha, sampai hancur berantakan bangunan yang ada di atasnya, di atas bumi. Wayan adim, dan hilang, hapus, ya, hilang, tenggelam. Ada kampung ditelan sama lumpur. Al-Quran udah lama cerita, rata, hilang kampung. Dakka ba'dadak hatta saratil jibal wattalal habaan munbassa. Dakkanya kan disebut 2 kali. Bukan cuma sekedar mengindahkan bahasa saja. Emang dahsyat. Dahsyat. Jadi begini, Pak Quraish Shihab ketika dimintai pendapat terkait dengan tayangan gaib dulu yang viral, rame di salah satu stasiun televisi, ada nangkep jin lah, masukin ke botol lah, terus digambar lah, gambarannya kayak pangeran gitu. Ditanya bagaimana itu? Jawabnya bohong, hong, hong. Itu sama dukatil ardu dakkan, dakka. Biasa kita juga begitu. Ganti, udah saking keselnya hong, hong, hong gitu. Bohong. Nah, ini dakkan ba'da dakkin, digoncang dahsyat hatta saratil jibal, sampai-sampai itu gunung wattalal, bukit-bukit, habaan munbassa, seperti debu munbassa yang berterbangan. Wa ardon mustawiyah, maka tanah jadi rata. Gunungnya diangkat, diterbangin, rata. Kayak mau bikin bangunan diratakan dulu itu. Yang ada rawa-rawa, yang ada bukit-bukit, diuruk. Kayak begitu dulu. Wadak artinya al-hadmu, hancur. Wat taswiyah li syai' al-murtafi, diratakan, itu dakka-dakka. Yang tinggi-tinggi diratain. Qalal mubarrid adak hatul murtafi' bil basti, atau meratakan tanah-tanah yang tinggi, renjul, bil basti, dengan dihamparkan. Wandakka sanamul ba'ir, sementara indakka itu makna dasarnya adalah punuk onta. Idan furisha fi zohrihi. Jadi ada bumi, ada gunungnya, ada bukitnya, ibarat onta, ada punuknya. Ya,
terus diratain di belakangnya jadi rata. Wa minhu adukan listiwaihi fil infirash. Demikian juga ada kata dari dakka menjadi dukan listiwaihi karena ratanya fil infirash dalam hamparan. Ya, dukan. Wa jawab iza huwa qauluhu fayawma idzil la yu'adzib. Jawab iza sebagai syarat yaitu fayawma idzil la yu'adzib wa'dzabahu. Wa jaa rabbuka amru rabbika. Tuh dia yang tadi. Datang Tuhanmu maksudnya perintah Tuhanmu. Perintahnya yang datang. Apa sih bentuk perintahnya kalau kiamat? Gunung rata. Laut tumpah. Angin bertiuplah. Gitu kurang lebih itu perintahnya. Ya. Wa zaharat ayatu qudratihi. Dan nampaklah tanda-tanda kuasanya. Wa asaru qahrihi. Dan pengaruh. Qahr ya ini kekuasaan juga. Wal malak al malaikah. Dimaksud malak adalah malaikah. Malak itu mufrad. Wal malaku soffan soffa. Maksudnya malaikah. Iya. Soffan soffa mustafin. Berbaris artinya mustafin, yakni berbaris. Mustafin. Sama Mustafa, Nabi Mustafa. Iya. Dari kata bersih. Ada hubungannya enggak? Berbaris sama bersih. Berbaris bersih dari mencong. Rapi. Beda antara berbarisnya pasukan itu. Perdamaian, pasukan PBB, pasukan pengibar bendera. Dengan orang yang lagi kerumun-kerumun. Beda. Ya. Maka seolah-olah orang yang berbaris dengan rapi itu menjadi pilihan. Pilihan itu Mustafa, Mustafin. Auzawi sufuf kasirah. Atau punya barisan banyak. Dimaksud sofan sofa. Banyak sekali. Ya. Bihasabi manazilihim wa maratibihim. Rapi sekali sesuai tinggi rendahnya. Tinggi-tinggi, yang pendekan-pendekan. Itu menggambarkan kerapian yang dikandung oleh makna sofan sofa. Waji'a yauma idzin bi jahannama. Didatangkan saat itu jahannam. Apa maksudnya? Kusyifat. Kusyifat artinya dibuka. Apanya? Tabirnya. Buat siapa? Lin nazirin ba'dal ghaibah. Bagi orang yang melihat setelah sebelumnya jahanam itu gaib. Sekarang kita nih gaib nih. Nah, nanti dibuka. Yang gaib sekarang saja yang gaib itu ketika melihat gunung meletus dahsyat, subhanallah terikat jahanam. Itu bara api mengalir seperti air. Gimana jahanam? Nggak seberapa kedahsyatan kekaguman kita ketika melihat gunung yang meletus keluar api luar biasa, justru yang dari dasar laut itu udah mulai dinampakkan. Di dasar laut saja ketika belum meletus gaib itu, gaib. Nah, nanti pada hari kiamat di sini ditampakkan itu jahanam yang sebenarnya, yang sebelumnya gaib. Mislu qauli ta'ala wa burrizatil jahimu liman yara. Surat An-Nazi'at juga menginformasikan. Saat itu burrizat dinampakkan. Kita kenalnya domir bariz. Kelihatan. Jahim liman yara, bagi orang yang melihat. Ya. Bagi orang yang melihat maknanya bisa semuanya melihat. Bisa tidak semuanya, cuma yang lihat saja.
Ngelihat saja juga atas kehendak Allah dan tidak ngelihatnya juga atas kehendak Allah. Itu. Yatazakkarul insan, yatazakkaru ma'asihi. Pada sadar, pada ingat akan kemaksiatan yang pernah dilakukan waktu di dunia. Au yatta'izu li'annahu ya'lamu qabhaha. Atau dimaksud dia tazakkar, dia menjadi ingat dan menyadari. Kesadaran pada saat itu bisa jadi sebagai nasihat padanya. Tentang apa? Tentang yang dilakukan sebelumnya, ya ini dalam kehidupan dunia. Fayandam 'alaiha, maka kemudian menyesal. Wa anna lahu dzikra, ai wa min aina lahu wa faidatut tazakkur. Anna lahu dzikra, anna bimakna min aina. Dari mana dengan ingat pada saat itu akan kemaksiatannya dulu menjadi berfaedah? Nggak ada faedahnya, gitu maksudnya. Annalahu zikra. Waqad fatal awan, sementara waktu, kesempatan sudah habis, hilang. Wa huwa istifham bimakna nafi. Istifham bimakna nafi. Jadi tidak ada faedahnya. Ai la yanfa'uhu tazakkuruhu zalik. Artinya teringat akan kemaksiatan yang dilakukan waktu di dunia pada saat itu la yanfa'uhu, tidak berguna. Wastadalla bihi ala adami qabuli taubah fil akhirah. Ini juga menjadi dalil, bukti bahwa taubat sudah ditutup dan taubat tidak akan bisa diterima di akhirat. Yaqulu, di akhirat kayak masuk penjara, terus mau taubat, ya dah enggak dah, saya enggak korupsi lagi. Nah, kecuali yang satu golongan, nah itu bisa dimaaf. Dimaafnya ya dengan diskon, ya ada hukuman di diskon, kayak swalayan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ai yaqulu ma'a zikrihi. Saat dia ingat, saat ditunjukkan jahanam, dia ingat perbuatan dosanya, terus dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati hadhil khair wal iman. Seandainya aku telah melakukan dalam hidupku dulu kebaikan-kebaikan dan iman kepada jahanam. Itu au waqta hayati fid dunya, yaitu saat aku hidup di dunia. Waya litambih, yaitu litambih. Sementara tamaninya laitan, ya-nya litambih. Ya tetap nida, tapi bukan manggil supaya menghadap. Litambih artinya mengingatkan, menggertak. Ada orang di depan rumah mau ngambil motor, terus digentak, hoi, itu kan manggil nida. Dia datang apa kabur? Kabur. Kenapa? Ketahuan. Ah? Ketahuan jahat. Salah. Kenapa kabur? Nggak jadi mencuri. Iya, ditanya kenapa nggak jadi mencuri. Assalamualaikum, Sukoco datang, ya. Ustaz. Oh, Sukoco datang, bukan kabur. Telat. Nggak, yang kabur yang maling motor. Yang kabur, iya salah paham. Yang kabur. Iya. Jadi jawabannya kenapa kabur itu maling ketika dipanggil? Karena dia udah belajar balak. Paham itu? Itu nida, dia tahu, tapi nidanya bukan hakiki. Maka dia kabur, Bu. Ingat apa, Bu? Belajar balaghah. Bisa aja, Ustaz.
Emang begitu belajar balaghah mesti jadi. Iya bagus ya. Oke. Kayak dulu belajar apa itu khobar, keluar dari makna sebenarnya. Tukang minta-minta, assalamualaikum, belum makan dari kemarin, belum minum. Disangka itu oleh tuan rumah ngasih tahu khobar. Terima kasih dikasih tahu, dijawab. Kebetulan tukang minta-minta bawa pentungan, dipentung apa enggak? Pentung. Emang saya ngasih tahu, saya kan minta. Lah di pelajaran balaghah itu namanya istirham. Terus pertanyaan kenapa dipentung? Kesel, salah. Karena dia udah belajar balaghah. Ternyata yang bawa pentungan itu mantan peserta LBIQ. Kan sama. Iya kan cuma peserta LBIQ aja yang belajar balaghah. Yang lain mah enggak, paling baru nahu kan di Sumedang juga banyak. Oke, kita teruskan ini. Ya laitani ya qadam tuli hayati, oke. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahadun itu jadi fa'il dari yu'adzib. Maka pada saat itu, yakni akhirat, hari kiamat, jahanam, itu, tak ada seorang pun yang mengazab seperti azab pada hari kiamat. Tidak ada. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat seperti diikatnya orang pada hari kiamat. Udah masuk neraka, diikat. Gitu. Ai la yatawalla ahadun azaballah wa wasaqahu yaumal qiyamah siwahu. Artinya tak ada seorang pun yang bisa mengatur ya tawalla, mengurus, mengatur pada hari kiamat selain Allah. Allah yang ngatur sendiri. Kita ya ngatur jamaah haji aja jadi karom, jadi karub itu luar biasa susahnya. Gimana ngatur semua urusan. Jadi panitia saja, panitia maulid, apalagi panitia pemilu KPU. Puyeng itu ngatur. Udah, yang diatur yang bayar aja gitu kurang lebih. Ya mana dia ahad. Wala yusik wasaqahu ahad ay la yatawalla yaumal qiyamah siwa idzil amru kulluhu lahu. Memberikan informasi pada ayat yang berbunyi la yu'adzibu adzabahu ahad wala yusik wasaqahu ahad. Seluruh persoalan ada di tangan Allah gitu. Wala yu'adzibu ahadun misla ta'zibihi, dan tak ada nih gambaran tentang dahsyatnya azab. Tak ada seorang pun yang bisa mengazab seperti azabnya. Wala yusik wasaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikatnya. Nah, ini adalah wasak apa nih? Berikutnya Pak Jamal. Iya. Oh benar. Al-wasyak asyad, ikatan. Warabt, sama ikatan. Bisalasil dengan rantai. Wal aglal, belenggu. Jadi dibelenggu. Kalau akal kita yang terbatas, udah masuk neraka, ngapa harus pakai dirantai? Mau lari-lari kemana? Nggak mungkin lolos. Kok pakai diikat? Tuh gitu akal kita. Oleh karena itu menangkap bahasa boleh. Dalam hal ini hakiki. Karena Allah yang ngatur. Itu perbuatan dia. Ngapain mau diakal-akalin? Yang kedua, menunjukkan betapa dahsyatnya azab. Betapa tertutupnya jalan keluar. Maka diharapkan menimbulkan kesan yang luar biasa pada diri kita sehingga kita tak ingin
apalagi bercita-cita untuk masuk ke neraka. Nah, kondisi pikiran kayak begitu yang melahirkan sikap, oh enggak, ini akibatnya nanti masuk ke sono, udah di sono nanti nggak bisa keluar. Gitu. Kalau di dunia masih bisa keluar, ya. Apalagi punya teman, punya tetangga, pejabat, gitu. Punya surat sakti. Di sana nggak ada surat saksi. Wa dhamiru azabahu wa wasaqahu lil kafir. Ini menurut si Mufasir. Berarti ini idhofatul masdar, bukan ilal fa'il, bukan ilal maf'ul, tapi lil milkiyah. Oke, saya ulangi ayatnya. Wala yu'adzibu azabahu wala yusiku wasaqahu. Hu-nya itu lil kafir. Ya. Ya ayyatuhan nafs ay yuqalu laha indal maut ma ya'ti. Oh, ini dia. Artinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, seterusnya itu artinya dikatakan kepadanya, kepada nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, indal maut, ketika mati. Ya, ketika mati. Di samping tadi surat Fussilat ayat 30, la takhaf, alla takhafu, wa la tahzanu, wa absyiru bil jannah. Terus ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Al mutmainnah al mustaqirrah as-sabitah al mutayaqqinah bil haq. Dimaksud mutmainnah adalah mustaqirrah, yang kuat, as-sabitah yang kokoh, al mutayaqqinah yang yakin terhadap apa? Terhadap kebenaran. Aminah wahyal mu'minah, yang percaya, iman, tenang. Allati itma'anat, yang tenang, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Zikir dalam artiannya yang luas. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan arkan. Arkan itu anggota badan. Anggota badan itu sikap. Kaki melangkah, isinya zikir. Tangan isinya zikir, mata, hidung, telinga, mulut, zikir. Nah, itu orang-orang yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila sawabihi wa takrimi. Kepada Tuhanmu maksudnya kepada kemuliaan, kepada pahalanya. Wa amrihi wa iradatihi. Kembali kepada perintahnya. Kembali kepada keinginannya. Radiyah, senang. Bisawab, dengan pahala. Mardiyah indallahi bi'amalika, yaitu diridhoi di sisi Allah dengan amalmu. Jadi Allah ridho bukan karena apa-apa, karena amalmu. Lagi-lagi amal itu yang memberi syafaat. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Ai jami'ah bainal wasfain. Artinya menggabung dua apa? Dua sifat keadaan. Fa'adkhili fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku fi jumlah au fi zumrah ibadi as-solihin. Artinya jumlah jamaah. Zumrah juga kumpulan hamba-hambaku yang soleh, al-muqarrabin yang didekatkan, al-mukarramin yang dimuliakan. Wadkhuli jannati ma'ahum. Masuklah ke dalam surgaku bersama mereka. Enak kita baca ayat itu sambil sudah paham tafsirnya. Seolah-olah memang kita lagi dibilang kayak begitu oleh Allah. Iya. Sababun nuzul. Sebab nuzul. Sebab nuzul dimaksud ayat yang ke-27, yaitu ya ayat Tuhan nafsu.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah akhraja Ibnu Abi Hatim an Buraidah fi qaulihi. Imam Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis dari seseorang bernama Buraidah fi qaulihi terkait ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qala, maka dia berkata, si Abu Hatim, nazalat fi Hamzah. Ayat ini turun terkait dengan sosok diri si Hamzah. Wa akhraja aidon an Ibnu Abbas. Dan juga dari Ibnu Abbas, dia si Abu Hatim itu mengeluarkan hadis. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Man yashtari bi'ra rumah." Apa itu? Man yashtari bi'ra rumah yusta'zabu biha. Yusta'zabu biha itu masih koma. Ghafarallahu lahu. Washtaraha Utsman. Faqala hal laka an taj'alaha siqayatan linnas? Qala na'am. Fa anzalallahu fi Utsman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Menurut Abu Hatim dari Buraidah tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah terkait Hamzah. Tapi menurut Ibnu Abbas, Nabi bersabda bukan gitu, akan tetapi Utsman. Kayak apa cerita atau hadis nabinya? Man yashtari, siapa yang membeli bi'ra rumah, bi'ra sumur. Rumah sumurnya si Yahudi. Persis kayak sekarang model aqua galon. Semua sumber air dikuasai oleh mereka. Kayak begitu bi'ru rumah. Ada yang mau ngambil, beli. Padahal air dalam kehidupan kebutuhan yang tak bisa dihindari. Tanpa banyak yang mau beli, tambah mahal. Tambah mahal. Itu bi'ru rumah. Siapa yang mau beli, yusta'zabu biha. Yusta'zab diazab. Maksudnya diazab, naik lagi, harganya naik lagi. Kemarin segini, sekarang udah segini, tuh diazab. Kayak kita lagi diazab sama harga. Itu subhanallah. Cabai, bawang, telur. Iya ya, azab kita itu. Tapi tak terasa azab. Maka, ghafarallahu lahu. Allah mengampuni orang yang diazab dengan sebab membeli air bi'ru rumah si Yahudi punya. Melihat kesengsaraan masyarakat pada saat itu terkait air, fashtaroha Utsman. Beli sama si Utsman. Tuh, ini ahli negosiasinya luar biasa. Dibeli semuanya. Itu kurang lebih. Faqala. Kemudian Ibnu Abbas berkata, hal laka an taj'alaha siqayatan linnas? Kalau sudah kau beli, apakah engkau jadikan sebagai tempat minum buat orang-orang? Qala, na'am, iya. Fa anzalallahu fi Utsman. Maka Allah menurunkan ayat itu terkait Utsman. Bunyinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iya. Akhirnya terus digratiskan itu. Karena dibeli sama Utsman. Bahkan ada ayat lain yang secara khusus memang turun buat si Utsman. Ketika terjadi sebuah pertempuran, Utsman infakkan hartanya untuk kepentingan biaya perang. Akhirnya Allah turunkan ayat. Masalul latina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Gitu, bro. Iya, itu asbab turunnya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Oke, munasabah sekarang. Ba'da'an ankarallahu 'alan nas tasawwurahum anil ghina wal faqri. Setelah Allah mengingkari kepada manusia terkait gambaran mereka tentang kekayaan dan kefakiran. Wa af'alihim al-munkarah, dan terkait perbuatan mereka yang munkar, bil hirsi 'ala dunya, yaitu serakah terhadap dunia, wa isariha 'alal akhirah, dan lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat, wa tarakal musawat minha, dan meninggalkan kesetaraan dari minha, dari dunia dan akhirat, wa jama'aha duna tafriqah baina halal wa haram, lalu dia himpun kekayaan tanpa membedakan antara halal dan haram. Radda'ahum anzalik, Allah mengingatkan dengan keras sikap seperti itu. Wa akhbaru amma yaqau yaumal qiyamah minal ahwal al-azim, lalu memberitakan kepada mereka tentang hari kiamat yang berisi huru-hara yang dahsyat. Wa abana annahum yandamun hina la yanfa'un nadam. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa mereka akan menyesal pada saat di mana penyesalan tidak berguna. Yaqulu, yaitu dengan firman, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku mendermakan kehidupanku dulu. Fa innal akhirah darul jaza la daru amal. Sesungguhnya akhirat adalah tempat memperoleh balasan, bukan tempat beramal. Summa zakara tahassural muksiri fi ta'atillah yaumal qiyamah. Kemudian Allah juga menyebutkan penyesalan orang-orang yang kerdil terkait taat kepada Allah. Artinya nggak mau taat pada hari kiamat. Lalu Allah berbunyi firman, yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada saat itu manusia pada sadar. Wa anna lahu dzikra. Apa artinya kesadaran? Tidak ada artinya. Wa ba'da bayani hali hadzal insan. Setelah Allah menjelaskan keadaan manusia al-haris yang serakah ala dunia, tentang dunia, zakarallahu ta'ala halal mu'min al-mukhlis. Maka Allah kemudian menyebutkan keadaan orang beriman yang ikhlas. Al-mutaraffi anha, yang bersih dari dunia. Wal mutasami bitab'iha, dan yang tabiatnya mulia. Musami tinggi, itu mutasami, meninggi, mulia. Ila maratibil kamal, ke tingkat kesempurnaan. Fayakunu jazauhu, maka balasan mereka dukhulul jinan, masuk ke surga. Fi sumratis solihin, di golongan kelompok orang-orang soleh, al-muqarrabin, yang didekatkan, min ibadillahi ta'ala, hamba-hamba Allah yang muqarrabin. Wah, baru tafsir nih. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Baik. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ai zajran warad'an li aqwalikum wa af'alikum hazih. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, maksudnya az-zajar. Zajar mengingatkan, menggertak, kayak tadi ada orang maling itu motor. Woi, gitu. Allah bilang begitu kepada kita. Mereka bilangnya bahasanya kalla, itu hoi, gitu. Rad'an, sama, mengingatkan, memukul. Apaan yang diingatkan? Apaan yang dipukul? Li aqwalikum wa af'alikum hazihi. Yaitu karena kata-katamu dan perbuatanmu.
Apa sih kata-katanya? Nggak ada tuh hari pembalasan. Nggak ada tuh hari kiamat. Itu awalnya gitu. Tapi kemudian secara khusus kata-kata mereka di dalam apa itu, dalam surat ini, yaitu pendapatnya kalau lagi dikasih kaya, oh Allah lagi memuliakanku. Sementara kalau dikasih miskin, Allah lagi menghinakan. Itu yang lagi Allah tolak pakai kalah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu ditolak. Bukan gitu. Kan. Apalagi dalam konsep negara tuh, negara luar biasa yang makmur, yang kaya, nggak pada iman pada Allah. Bukan berarti Allah lagi memuliakan. Sementara negara-negara Islam umpamanya itu kere-kere, ya susah melarat. Bukan berarti Allah lagi menghinakan. Itu ditolak pendapat mereka itu. Iya, wala yambaghi ayyakuna hakaza amalukum fil hirsi 'ala dunya. Dan tidak pantas ya amal mereka yaitu rakus terhadap dunia. Lalu setelah mendapatkan dunia justru mereka berprasangka, berkeyakinan Allah lagi memuliakan. Karena ada tuh di zaman sekarang juga begitu muncul. Itu di Swedia luar biasa umpamanya. Orangnya banyak kafir. Tapi sono luar biasa toleransinya. Apalagi membantu fakir miskin tak mampunya luar biasa. Oh berarti mereka lagi dimuliakan Allah. Enggak juga. Watarakal muasat minha. Perbuatan mereka yang diingkari oleh Allah lagi ini, yaitu mereka membiarkan, tidak menghindar. Artinya meninggalkan muasat, kesetaraan. Wa jama'al amwal fiha min haitsu tatahayya. Mereka menghimpun kekayaan dunia, harta dari mana saja yang ada peluang. Duna tafriqa baina halal wa haram. Tanpa membedakan yang halal, yang haram. Itu ada teman cerita terkait COVID. Orang biasa, cuma ya kelas bawahan yang terlibat dalam vaksin dan lain-lain. Itu subhanallah, miliaran untungnya. Tuh, miliaran untungnya. Sampai bisa beli kapling di tempat-tempat elit. Cerita. Belum lagi yang kelas atas. Oke, itu dia gabung antara yang halal dan haram. Wa tuhimu Allah hisaba wala jaza. Bukan tuhimu, tawaham. Dia mengira nggak ada hisab, nggak ada balasan. Wa sayati yaumal qiyamah wa ma yaqau fihi minal ahwal ar-rahibah. Maka orang kayak begitu juga pasti akan ketemu sama kiamat dengan berbagai hal yang menyeramkan dan menakutkan. Wa tazharu fihi awsaf salasah. Maka kemudian dalam ayat tadi ada 3 sifat yang menonjol. Apa itu? Fatudakul ardu dakka ba'da dakin. Kemudian digoncang bumi itu seguncang-goncangnya. Aitu kasar watudak. Artinya dibelah. Watudak yakni dibelah juga. Dakko itu. Berikutnya Pak Jamal. Watudak, iya berikutnya. Wa tatazalzal wa tataharrak, taharrukan pada tahrik. Itu digoncang sama. Digoyang, digerakkan. Wa tuhaddu jibaluha hatta tastawiya ma'a sathil ardi. Tuhaddu diratakan gunungnya sehingga sama dengan tanah yang lainnya. Fa tusawwal ardu wal jibal, diratakan bumi dan gunung. Wa yaqumun nas min kuburihim.
bangun manusia dari kubur mereka. Wa qauluhu dakan dakka, firmannya yang berbunyi dakan dakka, ya dulu ala tikrarid dak, menunjukkan berulangnya goncangan itu hatta sorotil jibal, sehingga gunung-gunung habaan munbassa, menjadi abu yang berterbangan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ai wajah Allahu subhanahu wa ta'ala lifaslil qadha. Artinya datang Allah Ta'ala untuk memberikan keputusan baina ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa tasduru awamiruhu wa ahkamuhu bil jaza wal hisab. Lalu muncullah perintahnya, hukum-hukumnya terkait dengan balasan dan hisab. Wa tazharu ayatu qudratihi, dan nampak pula tanda-tanda kekuasaannya. Wa asar qahrihi, dan kedigdayaannya. Wa yaqiful malaikah, para malaikat berdiri mustafin, berbaris-baris, sufufan lil harosati, berbaris untuk menjaga, wal hifzi wal haibah, wal saharosa sama hifzi sama, wal haibah yang menunjukkan kehebatan malaikat sekaligus kehebatan Allah. Wa hadhihi yas safah as-saniyah min sifah, wa hadhihi hiya sifah as-saniyah min sifat zalikal yaum, dan itulah gambaran kedua terkait dengan hari kiamat. Waji'a yauma idzin bi jahannam, maka pada saat itu juga dinampakkan jahanam. Ai wa kusifat, dibuka tabirnya lin nazirin, bagi orang-orang yang melihatnya, ba'da ghaibatiha, setelah gaib, wa tahjubuha anhum, dan terhijab mereka. Buka ya. Kama qala wa burrizatil jahimu lil ghawin, maka dinampakkanlah jahanam itu lil ghawin, bagi orang-orang yang zalim. Ya. Wa qala aidan wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam firman-Nya yang lain, Allah juga menginformasikan ditampakkan jahim itu bagi orang yang melihat. Wa hadhihi hiya as-sifah as-salisah. Inilah sifat yang ketiga min sifati zalikal yaum, yaitu gambaran terkait hari kiamat. Berikutnya iya nih, yauma idzi yatadzakkarul insan. Setelah Allah memberikan gambaran dengan 3 gambaran terkait kiamat, maka manusia pada saat itu sadar. Wa anna lahu dzikra. Apa artinya kesadaran itu? Yaqulu ya laitani qaddamtul hayati. Bukti mereka sadar, mereka berkata, seandainya dulu waktu di dunia aku melakukan amal baik gitu. Ai fi dzalikal yaum yandamul insan. Artinya pada saat itu manusia baru pada menyesal. Ala maqaddama fid dunya. Apa yang dilakukan waktu di dunia, minal kufri wal ma'asi, berupa kekufuran dan kemaksiatan. Wa alama amila min a'malis su, dan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Wa kaifatan fa'uhu zikra, mana mungkin kesadaran itu bermanfaat. Aila yanfa, artinya la tanfa, tidak manfaat. Faqad fatal awan, sebab waktu sudah habis. Wa innama kanat tanfa'uhu zikra, adapun kesadaran itu bermanfaat, lau tazakkaral haq qabla huduril maut, kalau saja dia mengingat kebenaran kepada yang benar sebelum datang kematian. Wa yaqulu mubayyinan tazakkurah, kemudian Allah memvisualisasikan, menjelaskan bukti dia ingat kayak begitu. Ya laitani qaddamtul khaira wal amalas sholih li hayatil ukhrawiyah ad-daimah al-baqiyah.
Tuh, ini penjelasan dari ya laitani qaddamtu hayati. Apa itu? Seandainya dulu aku lebih mengedepankan kebaikan dan amal soleh untuk kehidupan akhiratku yang kekal, abadi. Fahiyal hayatul akhirah li ahlin nar wa li ahlil jannah jami'an. Yaitu kehidupan yang terakhir, baik bagi penduduk surga maupun neraka. Wa yasihhu ja'lul lam bimaknal waqt. Maka sahlah bahwa menjadikan lam ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzillah, itu maksudnya lam bimaknal waqt, mengandung arti waktu. Ai waqta hayati fid dunya, yaitu waktu kehidupanku di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita memperoleh nasihat pelajaran dan Allah mudahkan untuk itu semua. Silakan Pak Jamal. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Dan Pak Edi, Belum. oh belum, Silakan. yang lainnya. Pak Sukoco. Ya, kalau nggak ada yang tanya, ini saya mau tanya ini Ustadz termasuk basicnya dulu Ustadz. Yang ayat 27 sampai 30 tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah dan terusnya. Ini manusia dipanggil nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Padahal manusia hidup itu kan ada ruhnya, ada ruh yang ditiupkan waktu kita lahir, waktu kita janin dulu, kemudian hidup bernyawa. Nah, ini mohon penjelasan Ustadz, beda-beda ruh, jiwa sama nyawa yang terkandung dalam satu badan kita ini. Kalau mati kan dibilang kehilangan nyawa, bukan kehilangan jiwa. Atau biasanya juga ruh, ada yang ruhnya yang mati, tapi ya biasanya mati itu karena kehilangan nyawa. Nah, sini ada 3 komponen kalau saya lihat nyawa, jiwa dan ruh. Mohon pencerahan Ustaz. Mohon maaf. Wah, ini gara-gara pakai peci hitam. Ini Iya, nanti kalau ditanya cucu saya malu, saya nggak bisa jawab. Saya ngelihat tadi cuma kelihatan peci hitam, siapa ini? Saya kira Menteri Agama. Saya nggak tahunya Pak Sukoco. Ini juga mewakili Pak Edi. Sebetulnya Pak Edi tadi mau tanya itu juga, cuma nggak Udah mewakili semua. Jadi kalau dulu kita ya sempat bukan cuma meyakini informasi yang ada terkait manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani, rohani. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama hidup, terus jasmani, terus baru rohani. Sebab tidak mungkin nggak ada unsur hidup. Unsur hidup tak terpisahkan. Mulai dari spermatozoa dan telur si ibu kan hidup itu. Bahkan bukti lebih konkret lagi, pertama nutfah, terus berubah. Berubah itu adalah aspek hidup. Jadi alaqah, terus jadi mudghah, terus jadi inzom, terus dibungkus pakai tulang, pakai daging.
usia 120 hari ditiupkan ruh. Nah, itu terbukti 3. Ya, kan? Ruh ini yang menyempurnakan kehidupan. Bahkan bukan cuma menyempurnakan kehidupan. Seluruh potensi yang diberikan oleh Allah di dalam tubuh manusia itu menjadi sempurna. Mata menjadi bisa melihat, telinga bisa mendengar, terus rasa bisa berfungsi, lebih hebat lagi akal. Karena ada apa? Ada ruh. Ruh. Tuh. Baru kemudian setelah dewasa, dan belakangan seperti yang tadi ditanya, jiwa di mana? Jiwa itu sifat. Sifat apa? Sifat si ruh. Ada yang jiwanya tenang. Tuh kan sifat itu. Ada jiwanya pemarah. Orang. Ada jiwanya lemah lembut. Tuh jiwa. Wah, dia mah jiwanya temperamental. Itu jiwa. Ya atau tidak? Maka ketika itu menjadi sebuah sifat ruh dan sifatnya positif, Al-Quran membahasakannya mutmainnah. Itu yang dipanggil. Hubungannya dalam konteks manusia yang tenang, seluruhnya baik jasmani maupun rohani. Rohani tenang, jasmani ikut tenang. Ya kan? Maka kemudian secara spesifik Allah menyebutnya jiwa, yaitu diarabkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi saya melihat jiwa itu adalah sifat ruh. Dia jiwanya memang begitu. Kerjanya suka nyolong mulu umpamanya. Itu jiwa. Tapi kalau yang itu jiwanya bagus tuh si kakaknya umpamanya kita bilang. Iya, jadi kesimpulannya jiwa itu sifat. Iya. Sifat dari ruh. Ada yang mutmainnah, ada yang lawamah. Ya, nafsu itu. Iya. Yang nyawa, Ustaz, orang bilang nyawa itu apa juga apa Nyawa gabungan sebenarnya ke kalau saya melihat di tengah masyarakat maksudnya nyawa itu ruh. Nggak ada bahasa Al-Quran nyawa. Kalau bahasa Betawi nyawa yaitu ke ladang, menggarap sawah, itu namanya nyawa. Kemana lagi nyawa? Jadi itu istilah lokal aja, istilah. Benar, istilah lokal aja. Wah, dia nyawanya hilang, menghilangkannya. Iya. Ustaz, ada di Jakarta Pusat itu nyawa. Ya. Sawah besar itu. Iya, mau kemana mau nyawa berarti ke sawah besar. Ya, besar. Jadi Iya. secara keagamaan kalau dibilang mati itu rohnya meninggalkan jasmani, rohani meninggalkan jasmani atau bagaimana, Ustaz? Tadi ada jasmani, ada diambil. rohani. Jadi begini, mati itu bukan cuma buat manusia saja. Selain manusia memang pantasnya disebut mati. Pohon pisang mati itu, nggak disiram-siram. Kucing mati, jangan dibilang wafat. Mati. Apa itu mati? Berpisahnya kehidupan dari fisik. Fisik yang hidup. Pisah, mati. Berpisahnya kehidupan. Nah, kalau bahasa Al-Quran buat manusia itu wafat. Dan khususnya manusia yang bermukmin. Wafat itu mukmin. Wafat itu artinya disempurnakan. Disempurnakan. Aufu bil uqud. Sempurnakanlah janji. Apa maknanya? Kita saat mati belum sempurna untuk bisa masuk surga. Maka disempurnakan oleh Allah. Baru setelah disempurnakan, masuk ke surga.
Dan kata itu memang disebut secara berbeda dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Iya. Jadi sejatinya kita menyebutnya wafat. Wafat pada tanggal wafat. Iya. Sementara kalau binatang mati nggak disempurnakan dia. Selesai urusannya. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Ini ada 11 orang yang kelihatan berempat. Yang lainnya makhluk halus semua. Kita lagi Ya. ngomongin makhluk halus. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya lagi, Ustaz. Boleh. Ini kebetulan ini ada apa longgar nih jam 9. Iya, Yang iya. ini, Ustaz, yang panggilan tadi. Iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Kok pakai panggilan ya ayatuha? Kok enggak ya ayuha? Biasanya yang ya ayuha ini ya ayatuha. Apakah ini ada hubungan sama mudzakkar muannas? Oh Mohon iya maaf ini. betul. Pertama ya nida. Ayatuha itu digunakan kalau mudadaknya pakai al. Ya ayyuhan nas, nggak bisa. Ya nas, nggak bisa. Maka hadir dia ayyuha kalau muzakkar. Tapi kalau muannas ayatuha. An-nafsu muannas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Betul. Jadi kalau mau nida manggil munadanya pakai al, maka harus pakai ayyuha kalau muzakkar, ayyatuha pakai muannas. Sekarang kita berzikir manggil Allah. Di antara nama Allah Ar-Rahman. Dipakein ya. Nah, alnya hilang. Nggak boleh. Ya Rahman jadinya. Jangan ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud, ya Syakur. Nah, itu. Jangan pakai hal. Iya, hilangkan. Iya. Kalau pakai. Iya, cukup. Ada lagi yang lain. Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh. Waktu di Mekah itu waktu zaman Rasulullah belum hijrah, udah ada orang Yahudi atau belum ya Ustadz ya? Oh iya. Di Mekahnya. Kan biasanya kita tahu di Madinah gitu Ustadz. Apa di Mekah udah ada Pak? Ada juga atau enggak ada atau ada tapi sedikit atau gimana gitu? Tapi dalam konteks dakwah sih yang disebut musyrikin ya. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diyakini ada. Bisa diyakini ada. Kan Jazirah Arab terus nyambung sampai ke Palestina itu bumi para nabi. Bumi para nabi ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Kehidupan sosial mereka berdagang. Dan Mekah menjadi apa disebutnya ya, pusat perdagangan gitulah, pusat singgah mereka perjalanan antara Syria, Syam dan Yaman, tuh sentra gitu. Maka terjadi interaksi antara penduduk asli Mekah dan mereka yang berdagang itu. Bahkan dulu Ka'bah itu belum ada patung-patung.
berhala. Terus dari mana datangnya patungnya? Dari interaksi dagang. Iya boleh. Iya boleh. Cari ya. Iya. Jadi secara persis memang saya nggak membaca, nggak mengamati apakah Yahudi dimaksud udah ada apa belum. Itu di Mekah ya yang ibu tanya. Iya. Iya kan soalnya kan maksudnya Nabi Ibrahimnya kan ke Mekah gitu ya Ustadz ya kan gitu. Iya. Apa keturunannya waktu itu waktu di Palestina tuh orang Bani Israel tahu nggak gitu kan Nabi Ibrahim pernah ke Arab gitu Ustadz. Maksudnya pernah ke Mekah gitu untuk iniin apa Ka'bah sejarahnya gitu Ustadz. Mereka mestinya tahu ya Ustadz ya. Nabi Ibrahim kan nggak menetap di situ. Dia cuma nganterin aja. Nganterin siapa? Siti Hajar sama Ismail. Udah dia pulang lagi ke Palestina. Bahkan yang paling ekstrim, Nabi Muhammad sebenarnya darahnya darah Yahudi. Itu dari Ismail. Ismail terus ke Ibrahim. Sama Ishak. Sama darahnya sama. Iya, tapi kan secara akademik nggak begitu. Harus diketahui. Iya gitu. Gitu kan. Iya sama gitu. Iya. Nah, tetapi yang tertulis dalam sejarah terkait Nabi Muhammad itu dikenal dia sebagai calon Nabi saat diajak berdagang ke Syria, ke Sam, ya sama pamannya. Baru di sana tuh menonjol sekali. Ada Yahudi, ada Nasrani, gitu. Sehingga dalam konteks dakwah beliau yang disebutkan objek dakwahnya adalah Ahlul Kitab saat di Madinah. Lalu ditengarai mereka datang ke Madinah pada mulanya karena memang pengen tahu apa betul itu si Muhammad yang hijrah itu Nabi yang diinformasikan di dalam kitab suci mereka. Itu berdatangan banyak. Datang ke sana pengen tahu bukan cuma pengen ikut, bukan. Justru ingin mendustakan. Justru ingin membantah. Iya. Ya, nanti dibaca lagi ya. Di literatur. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Jamal. Baik Ustaz, nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:08. Jadi kajian ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan kajian ini tidak hanya menambah ilmu dan wawasan kita, tapi juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.